Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Fatul Asmi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang K3. Apa itu K3? K3 ya keselamatan dan kesehatan yang kerja. Yang mana kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa ini yang bernama, silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Fatih. Di Saya adalah owner. owner dari Kopi Bentala Coffee. Oke, beliau adalah sosok yang luar biasa, di mana umur sekian beliau sudah bisa merintis usahanya. Langsung saja memasuki inti kita, apa itu K3? Jadi K3 ialah kesehatan dan keselamatan kerja, di mana sistem ini harus ada di setiap perusahaan, ya, yang mana jika diterapkan akan menjadi keselamatan pada perusahaan tersebut, seperti UMKM ya, seperti Betal Coffee ini, atau perusahaan-perusahaan besar, itu harus memiliki K3, kesehatan dan keselamatan kerja, untuk menjaga kesejahteraan karyawan atau kesejahteraan perusahaan tersebut. Seperti baik teman-teman, langsung saja sebelum kita masuki pada inti K3 tersebut, malah kita mengulik tentang Bentala Kopi kepada owner langsung, kepada Mas Fatih. Silahkan untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya alasan saya dan motivasi saya untuk mendirikan Bentala Coffee ini melihat dari banyaknya minat mahasiswa yang mengerjakan tugas kuliah, tugas project dan yang lain-lain itu dengan ditemani dengan kopi. Maka saya rasa bisnis kopi yang saya bangun di sekitaran kampus ini memiliki daya minat tarik yang cocok dengan kesesuaian mahasiswa dalam pengerjaan tugas seperti itu. Sehingga omset yang akan dihasilkan ketika mendirikan bisnis kopi di wilayah kampus ini sangat menguntungkan seperti itu. Iya, benar-benar. Oke, baik. Itu motivasi sekali ya teman-teman. Jadi di usia sekarang kita sudah bisa merintis usaha kopi ya, bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja tentang K3-nya nih, tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di Bentala Kopi. Jadi Mas Fatih, potensi bahaya apa sih yang sering kita jumpai yang ada di warung kopi ini? Terlebih untuk masalah kendala ya, dan banyak yang kita jumpai itu seperti pelaksanaan dalam sistematika pengerjaan penjualan kopi ini sendiri sih. Seperti contohnya potensi gelas mungkin ya. Gelas pecah Seperti gitu itu, ya? gelas pecah. Oh, Dan kendala mesin mungkin. mesinnya Kalau kenapa tuh? itu kalau misalnya kita melewati pengecekan beberapa kali dan tidak tercek itu biasanya bakal ada kendala Gelas sendiri. sendiri, kayak mesin meledak gitu ya? Ya Oh, bisa jadi itu konslet benar dari bisa mesin jadi. meledak gitu. Oh, benar. Terus terlebih lagi problem yang utama sih sebenarnya di instalasi listrik ya. Karena Oh kopi ini iya, suatu benda benar-benar cair dan basah ya gitu ya. basah. Instalasi listrik tuh salah satu kendala yang paling mungkin beresiko dalam Iya, bisnis kopi benar-benar ini. benar sekali begitu. Terus kalau apa potensi bahaya yang ada di fisik nih? Kalau di kan umumnya ya. Kalau yang di fisik tuh seperti apa tuh Mas Fatih? Terbanyak sih jadi di dalam ini ya sistem pegawai. Pegawai dalam, Biasanya contohnya kayak pegawai tuh biasanya kena air panas. oh, kena air panas, lagi nyiapin kopi ya. Ya, Besok kena tangannya gitu ya. ya. Oh Terus iya. karena di coffee ini bukan sekedar kopi ya, ada dish yang lainnya juga. Jadi penggunaan pisau juga ada dan itu harus dicermati sih. Oh Seperti terkena gores pisau itu kan kecelakaan umum. iya. Oh iya benar, itu walaupun notabene kecil tapi sangat bahaya tuh kan, kalau Ya kena betul air sekali. panas, kena pisau. Oke, terus selanjutnya tadi potensi bahaya fisik. Lalu bagaimana Mas Fatih ini melakukan survei terhadap K3 tersebut, evaluasi telah terlaksana atau bahkan belum terlaksana, itu bagaimana sih Mas Fatih? Jadi salah satu untuk menanggulangi dari potensi-potensi yang berbahaya tadi, kita sering mengadakan yang namanya audit mingguan. Audit mingguan, oh iya iya. Audit barang, audit persediaan, dan yang paling diutamakan sih audit dalam alat-alat ya. Alat-alat ya. Alat pembuatan kopi itu benar-benar diperhatikan, harus setiap minggu dicek. Dan juga alat-alat sebagainya dan juga standar operasi pelaksanaan dalam pekerja agar tidak terjadi namanya kelalaian dan sehingga menimbulkan potensi berbahaya dalam pelaksanaan pengerjaan kopi ini. Oh iya, benar-benar. Tapi yang penting tuh kayak SOP gitu nggak sih Mas? Ya betul. Oh, SOP. Standar operasional pekerjaan. Itu sangat penting tuh SOP. Oke, baik. Itu mungkin tentang K3-nya. Terus Mas Fatih, kita minta saran nih Mas untuk para masa muda, para yang ingin merintis usaha, tentang K3 tuh gimana agar tetap berjalan lancar usahanya dengan menerapkan sistem K3. Itu bagaimana sarannya? Yang paling utama kan dari K3 itu keselamatan ya. Keselamatan. Dan operasional terlebih lagi dalam pegawai. Kita lihat dari semakin banyak
potensi yang kita dapatkan dari penjualan yang sangat banyak pasti membutuhkan tenaga ekstra dalam pelaksanaan pegawai. Nah, itu tadi pengauditan sesuai SOP itu hal paling terpenting. Dalam kita membangun bisnis kopi ini, yang paling dipentingkan adalah kualitas, rasa, dan juga keamanan itu sendiri. Ya, benar-benar. Oke, berarti memang kita mending pelan-pelan tapi sesuai dengan SOP gitu ya, Ya, Mas. betul, sistematik. Oke. Baik, itu teman-teman yang telah kita dengarkan, yang dapat kita pelajari tentang K3, keselamatan dan kesehatan. Ya, jadi teman-teman jangan ragu untuk melakukan sistem ini karena sistem ini sangat penting ya untuk kesejahteraan pegawai, kesejahteraan perusahaan agar tetap berkembang jadi luar biasa. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Saya Muhammad Faril dan Saya Fatih. Fatih. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.